Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'du. Kaifa haluki ya banati at-talibat? Apa kabar para santri-santriku sekalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya beserta kedua orang tua kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, Allah jauhkan dari segala macam cobaan, ujian dan keburukan serta wabah, dan terutama khususnya kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona yang pada akhir-akhir ini merebak di negeri kita dan belum tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Baik anak-anakku sekalian, para santri-santri yang Ustadz cintai, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bertemu lagi nih pada pertemuan kedua ya, masih dalam pembahasan beriman kepada takdir, rukun iman yang ke berapa? Yang ke-6 tentunya ya. Masih ada satu pembahasan, kayaknya mungkin ini bahasan yang terakhir barangkali, atau mungkin ada bahasan-bahasan lainnya nanti akan kita informasikan. Yang jelas pada hari ini, pada kesempatan ini ada satu materi yang ingin Ustadz sampaikan berkenaan dengan beriman kepada takdir, yaitu macam-macam takdir. Jadi ketika kita berbicara tentang takdir itu ya, jangan terfokus kepada takdir umum, takdir azali. Takdir yang dimana Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan apa-apa, hanya Allah sendiri. Jangan terfokus ke sana pikiran kita. Kita harus memahami takdir Allah Subhanahu wa taala itu dan macam-macamnya seperti apa, sehingga dengan demikian nanti pemahaman kita tentang takdir pun jadi lurus, jadi benar, kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman yang menyebabkan pemahaman kita jadi salah dan tidak benar mengenai takdir. Baik anak-anakku sekalian, fokus ya, fokus. Kalian nanti bisa baca teksnya dan kalian dengarkan penjelasan Ustadz sekarang. Macam-macam takdir. Kalau begitu, ada berapa macamkah takdir bila dilihat dari sisi waktunya? Ini dilihat dari sisi waktunya ya. Jadi macam-macam takdir bila dilihat dari sisi waktunya. Baik anak-anakku sekalian, takdir Allah Subhanahu wa taala atau ketetapannya yang telah Allah tetapkan terhadap makhluknya ini, apabila kita lihat dari sisi waktunya, waktu Allah menetapkannya, maka bisa dibagi menjadi 4 macam. Berapa? 4 macam. Yaitu yang pertama disebut dengan takdir azali. Saya ulangi, yang pertama adalah takdir azali, yaitu ketetapan dan rencana besar, grand design ya. Ketetapan dan rencana besar Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk, untuk menciptakan alam semesta ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dahulu. Yang semua itu tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini yang disebut apa? Takdir azali. Saya ulangi, yang pertama dari macam-macam takdir itu adalah pertama takdir azali, yaitu ketetapan dan rencana besar Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk, untuk menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya.
rencana ini dan ketetapan ini semuanya yang tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Nah, berkenaan dengan ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada apa-apa, ya Allah mencatat, menulis takdir semuanya itu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kapan menulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama, takdir azali. Ini yang sering saya sebut dengan grand design, penciptaan alam semesta, termasuk surga, neraka. Semuanya itu kan alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir hauli, takdir tahunan. Yang kedua adalah apa? Takdir hauli, takdir tahunan, yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap tahun. Jadi setiap tahun sekali Allah Subhanahu wa taala melihat kembali keadaan makhluknya ini dan dia tetapkan takdir-takdir itu di situ. Itu terjadi pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah tegaskan itu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai ayat 4 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang penuh berkah, malam yang diberkahi, yaitu maksudnya adalah para ulama menyebutkan itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam takdir. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan yang pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan, diputuskan dan dirincikan setiap perkara-perkara yang bijaksana, perkara-perkara yang tadinya sudah ditetapkan pada malam itu dilihat kembali dan ditetapkan kembali seperti apanya. Ini barangkali mungkin pada saat itu, ya wallahu alam, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat manusia di antaranya ada yang bertobat, ada yang beriman kepada Allah, ada yang berdoa, lalu doanya itu dikabulkan. Kan doa kalau dikabulkan bisa merubah takdirnya kan? Seperti Rasulullah SAW jelaskan, la yaruddul qadar illa doa, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi yang bisa merubah takdir kita itu kalau berdoa. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi takdir kita itu bisa berubah menjadi takdir yang lain sesuai dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa saja seperti itu. Jadi takdir yang kedua adalah takdir hauli, takdir tahunan, yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya yang dia tetapkan setiap tahun sekali, yaitu pada malam apa? Pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh barakah, malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan fiha pada malam itu. Nah ini dia. Fiha pada malam itu, malam takdir itu. Diapain? Yufrahu kullu amrin hakim. Dipilah-pilih, diputuskan, ditetapkan dan dirincikan setiap perkara yang penuh dengan hikmah. Perkara-perkara yang sudah ada, yang itu dilihat lagi oleh Allah, dan kalau mana yang perlu dirubah, mana yang tidak perlu, mana yang dan selanjutnya. Begitu. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 4. Yang ketiga, takdir umri. Ini maksudnya ada takdir pada saat takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan terhadap manusia pada saat manusia masih janin di dalam rahim ibunya. Dimulai dari
dimulai dari usia berapa ya? Keempat bulan ya. Keempat bulan. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mencatat berapa usia janin ini yang akan diberikan menjadi takdirnya di hidup di dunia. Apa pula yang akan dikerjakannya, amal-amalannya apa saja. Rizkinya juga seperti apa, banyaknya juga seperti apa. Orang ini menjadi orang bahagiakah atau orang yang sengsarakah, orang yang celakakah? Nah, 4 hal ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat pada saat manusia masih berbentuk janin berusia 4 bulan di dalam rahim ibunya. Ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang artinya begini, nanti bisa lihat redaksinya ya. Sesungguhnya seorang kalian dihimpun penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari. 40 hari ini. Kemudian menjadi alaqah, dirubah jadi alaqah, jadi sesuatu yang semacam gumpalan darah selama 40 hari kemudian. Dan kemudian menjadi segumpal daging mudghah itu selama 40 hari kemudian. Jadi pada hari ke 120. Lalu diutuslah seorang malaikat, maka ia pun meniupkan ruh kepadanya. Dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu menetapkan rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga perbuatannya, yang keempat orang ini menjadi orang yang celakakah atau orang yang selamat, orang yang bahagia. Ini terjadi kapan? Pada takdir umri, pada saat setiap janin berusia 120 hari atau 4 bulan lah, kurang lebih begitu. Masih di dalam rahim ibunya. Itu takdir takdir umri. Yang keempat, yang terakhir dari macam-macam takdir ialah takdir yaumi, takdir harian, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ini rupanya terhadap sebagian-sebagiannya, tidak keseluruhannya, tapi parsial. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap makhluknya yang dia lakukan setiap hari. Jadi setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Subhanahu wa taala menentukan itu setiap hari. Allah tegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam kesibukan mengurusi makhluknya, menetapkan, menentukan ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, lalu ketetapan itu dilaksanakannya dan diciptakannya, terjadilah apa yang dia kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, takdir apabila dilihat dari sisi waktunya itu ada 4 macam. Pertama yang disebut dengan takdir azali, yang kedua takdir hauli, dan yang ketiga adalah takdir umri. Yang keempat adalah takdir yaumi. Ini macam-macam takdir yang harus kita ketahui dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu tidak hanya satu macam, tidak hanya pada saat Allah akan menciptakan alam semesta ini, tidak hanya itu. Itu adalah grand design penciptaan alam semesta sebelum Allah menciptakan apa-apa. Hanya Allah sendiri yang ada pada saat itu. Itu takdir azali namanya. Nah, baru setelah itu setiap tahun Allah melihat kembali apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia kehendaki, menetapkan apa saja yang dia kehendaki, lalu dia melakukan apa saja dan menciptakan apa saja yang dia inginkan, karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apabila dia menghendaki, dia hanya mengatakan kun, jadilah. Maka
fayakun. Jadilah apa yang dikehendakinya itu. Nah, ini takdir azali. Sementara takdir hauli, temannya takdir hauli, takdir tahunan. Kemudian takdir pada saat sang janin berada dalam rahim ibunya pada usia ke-4 bulan. Di mana di situ ditetapkan berapa usia yang diberikan, jatah usia yang diberikan untuk hidup di dunia, berapa rezeki yang akan dihabiskannya, apa saja, kemudian juga apa pekerjaan, apa amalan, apa perbuatan yang akan dikerjakannya, kemudian juga orang ini menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsarakah, itu semuanya ditetapkan pada saat manusia masih berbentuk janin di dalam rahim ibunya pada usia ke-4 bulan. Nah, yang keempat adalah takdir apa tadi? Takdir yaumi, takdir harian, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada setiap harinya ketetapan-ketetapan yang Dia kehendaki terhadap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, terhadap ciptaan yang diciptakannya. Ini macam-macam takdir. Anak-anak semuanya silahkan dibaca teksnya, dipahami, dan silahkan dipahami apa yang saya sampaikan ini. Dan yang kalian rasa belum jelas, silahkan ditanya bisa lewat WA Ustadz, bisa lewat ini juga, ini kan ada forum dialog tuh di aplikasi ini ya. Demikian anak-anakku sekalian, ini bagian pertama dari beriman kepada macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.